Dalam seri khotbah Love God with Passion, bagian yang kelima, bagian yang terakhir ini, saya ingin bagikan kepada kita satu sharing firman Tuhan yang judulnya adalah Jesus Best Friend atau sahabat Tuhan Yesus. Doa saya adalah kita semua, saudara dan saya, sungguh-sungguh bertumbuh dalam hubungan kita sama Tuhan. Dan kita masuk dalam level jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Gak cukup hanya jadi jemaat biasa, gak cukup hanya jadi umat saja, itu awalnya, starting point-nya oke. Tapi yang Tuhan mau, hubungan yang kita punya sama Tuhan bukan sekedar Allah dan umat. Tapi hubungan persahabatan, hubungan yang dekat, hubungan yang karib, kita sama Tuhan. Kita jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Oke, ini yang jadi kerinduan Tuhan. Jadi saya ajak saudara, ayo kita belajar bersama bagaimana kita bisa mengembangkan hubungan persahabatan kita dengan Tuhan. Kita baca Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dari sini Anda akan bisa melihat bagaimana pada awal manusia diciptakan oleh Allah, ternyata manusia itu diciptakan untuk jadi sahabatnya Allah. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tolong perhatikan, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Coba Anda renungkan ayat yang baru saja kita baca ini. Ditulis di sana bahwa Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Seolah-olah impresi yang saya dapatkan dari ayat ini, Tuhan itu kayak sebagai sosok yang sangat simpel sekali. Tuhan tidak datang dengan kemahakuasaannya. Tuhan tidak datang dengan kereta berapi surgawi. Tuhan tidak datang dengan bala tentara, malaikat yang jumlahnya ribuan laksa. Saudaraku, Tuhan ditulis datang pada pagi hari yang sejuk, dia berjalan-jalan di taman itu. Jadi rupanya Tuhan ketika awal menciptakan manusia, dia itu suka datang sama manusia sebagai satu pribadi yang simple, sederhana, dan di situ dia berinteraksi sama manusia, sama Adam, sama Hawa. Kemudian menikmati waktu bersama, diskusi bersama, tertawa bersama, berfellowship, bersekutu, ngobrol, bicara dari hati ke hati, spend time together, fellowship. Jadi rupanya hubungan seperti itu yang dipunyai oleh Tuhan dan manusia ketika manusia masih ada di Taman Eden. Dan itu hubungan persahabatan yang sangat indah. Itu adalah friendship bersama dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Seperti itulah yang Tuhan mau, yaitu kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ketika berinteraksi sama Tuhan, yes, di satu sisi kita menghormati kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, yang Tuhan mau, kita punya kedekatan hati sama Tuhan. Kita punya kerinduan dari hati kita untuk berfellowship, membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, dan itu yang sudah Tuhan lakukan ketika pertama dia berinteraksi dengan manusia di Taman Eden itu. Dan hari demi hari seperti itu. Sampai pada hari itu, sayangnya sesuatu yang buruk terjadi. Manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu memisahkan.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, terus kemudian kayak manusia itu menarik diri dari Tuhan. Alkitab ngomong manusia bersembunyi. Ketika Tuhan datang hari itu dan berjalan-jalan, dia memanggil Adam, "Di mana engkau?" Tapi Adam, Hawa bersembunyi. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Tuhan bisa merasakan. Kok nggak kayak biasanya? Biasanya Tuhan datang dan mereka menyambut dengan sukacita. Biasanya ketika Tuhan berjalan-jalan, mereka dengan segera menggabungkan diri dengan suara yang penuh kegembiraan. Mereka ngobrol, mereka bicara, mereka berfellowship bersama dengan Tuhan. Tapi sekarang kayak semuanya sunyi. Sekarang kayak ada sesuatu yang berbeda. Something is different. Something is missing, dan Tuhan ngerti itu dalam hatinya. Itu sebabnya Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Saya percaya ini juga yang Tuhan mau tanya kepada kita masing-masing pribadi. Di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan gak ngerti posisi kita secara jasmani. Mungkin secara jasmani Anda masih beribadah. Secara jasmani saudara masih melayani. Tapi pertanyaannya, di manakah kedekatan, hubungan, kekaripan, fellowship yang tadinya karib, yang begitu intim, yang tadinya kita punya sama Tuhan, kok sekarang ada jaraknya? Kok sekarang gak sama seperti dulu? Dulunya cinta mula-mulanya begitu menggebu-gebu. Dulunya kita punya selalu kerinduan dalam hati kita untuk mendekat sama Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Tapi kok sekarang something is missing. Sesuatu itu berubah, sesuatu berbeda. Cinta mula-mulanya gak sama. Kerinduannya, kehausannya akan Tuhan tidak sama. Jadi Tuhan tanya, "Jonathan, di manakah engkau? Mita, di manakah engkau?" Dan kita masing-masing, Tuhan juga mau tanya, "Di manakah engkau?" Tahukah saudara, lebih dari semua yang lain yang Tuhan cari dalam hidup kita adalah hati kita. Yang Tuhan rindu lebih dari segalanya adalah cinta kita. Kedekatan sama kita adalah persahabatan, persekutuan yang karib dengan kita. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan mau. Lebih dari sekedar ketaatan kita. Lebih dari sekedar persembahan kita. Lebih dari sekedar ibadah kita. Lebih dari sekedar penyembahan kita. Tuhan mau hati kita. Karena buat Tuhan yang penting bukan sekedar taatnya. Tapi yang penting hati yang mengasihi Tuhan di balik ketaatan itu. Saudara ngerti, buat Tuhan yang penting bukan sekedar persembahannya. Anda harus ingat, Kain pun memberikan persembahan, tapi ditolak. Habel memberi persembahan dan diterima. Jadi buat Tuhan bukan sekedar yang penting setorannya. No, bukan yang penting persembahannya. Yang penting hatinya seperti apa. Sikap hatinya seperti apa. Penghormatannya sama Tuhan. Percayanya sama Tuhan seperti apa. Cintanya sama Tuhan seperti apa. Di balik persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Ibadah juga sama. Yang penting bukan sekedar ibadahnya sama Tuhan, tetapi kerinduan hati di balik ibadah kita sama Tuhan. Sikap hati kita ketika menyembah Tuhan, itu yang dilihat. Jadi kedalaman hati kita, itu yang Tuhan mau lebih dari segalanya. Baru dari situ, dari hati yang rindu sama Tuhan, baru dari hati yang cinta mula-mulanya berkobar-kobar sama Tuhan, baru dari situ Tuhan mau itu mengalir, meluap keluar dalam bentuk ketaatan kita, dalam bentuk ibadah kita, dalam bentuk persembahan kita. Maka semuanya itu akan naik di hadapan Tuhan jadi persembahan yang harum, ketaatan yang berkenan, penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Jadi hari ini ayo kita buka hati lebar-lebar dan sadari Tuhan mau kita dipulihkan
kembali dalam kapasitas hubungan sebagai sahabatnya Tuhan Yesus. Kita baca bersama di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan. Tolong Anda perhatikan. Ada satu sifat Tuhan ditulis dalam Alkitab, cemburuan. Adalah Allah yang cemburu. Nah, cemburu di sini maksudnya apa? Ini agak berbeda dari yang Anda pahami tentang kata cemburu di sini, ya. Saya bacakan dalam Alkitab New Living Translation. Ditulis begini, He is a God who is passionate about His relationship with you. Artinya dia adalah Allah yang passionate. Passionate itu menggebu-gebu, sangat menginginkan, sangat merindukan untuk membangun hubungan yang dekat dengan kita. Ternyata itu arti dari Allah yang cemburuan. Sesungguhnya artinya adalah Allah yang sangat ingin dekat sama kita. Sangat ingin punya hubungan yang karib, yang dekat, yang intim dengan saudara dan saya. Jadi ternyata ini adalah kerinduannya Tuhan dalam hidup kita. Ya, coba saudara renungkan. Siapa kita sampai Tuhan mau dekat sama kita? Coba Anda renungkan. Kalau seandainya tiba-tiba Anda dapat WhatsApp dari Bapak Presiden dan dia ngomong mau jadi sahabat saudara, Anda reaksinya gimana? Pasti shock ya. Siapa kita mau Bapak Presiden mau jadi sahabat kita? Coba Anda bayangkan seandainya tiba-tiba Anda dihubungi, ditelepon sama orang terkaya di dunia. Kepengen berteman sama saudara, kepengen datang ke rumah saudara, kepengen ngobrol dari hati ke hati, pengen punya hubungan yang dekat, disebut sahabat saudara. Coba Anda bayangkan perasaan saudara. Pasti saudara kayak wow, amazing sekali. Ya, atau mungkin sebagian dari saudara, seandainya artis favorit saudara tiba-tiba menghubungi Anda, datang ke rumah saudara, dan kemudian mau berkenalan, mau jadi orang dekatnya saudara. Saya yakin kita pasti akan merasa kaget, kita merasa akan di awan-awan, hati kita berbunga-bunga. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita lebih dari mereka semua. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah pencipta surga dan bumi. Dia lebih dari semua orang terkaya, orang terhebat, orang paling berkuasa, paling terkenal. Tuhan kita di atas segalanya. Jadi kalau dia mau membangun hubungan yang karib, membangun hubungan yang dekat, jadi sahabat kita, saya mau katakan itu sebuah kehormatan. Itu sebuah privilege, itu sebuah keistimewaan yang dia berikan buat saudara dan saya. Dan hari ini saya ajak kita semua meresponi. Seandainya Anda ngerti meaning jadi sahabat Tuhan, saya mau katakan Anda akan tinggalkan segalanya hanya untuk jadi sahabatnya Tuhan. Oh, saya berdoa mulai dari sejak sekarang kita semua seluruh jemaat keluarga Allah bertumbuh dalam hubungan persahabatan yang hari demi hari lebih dekat, lebih karib, lebih dalam bersama dengan Roh Kudus. Amin. Saya ajak saudara untuk belajar dari satu sosok dalam Alkitab. Namanya Yohanes Pembaptis. Bagaimana jadi sahabatnya Tuhan. Oke, kita baca Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ini kata Yohanes Pembaptis. Dia ngomong sama murid-muridnya, ya, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan,
ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Wow, Anda bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis menyebut dirinya sendiri sebagai sahabat mempelai laki-laki. Wow. Dan mempelai laki-laki di sini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Jadi ternyata cara Yohanes melihat dirinya sendiri, hubungannya dengan Tuhan Yesus, dia melihat dirinya sebagai sahabatnya Yesus. Saya berdoa Roh Kudus hari ini melalui firman-Nya mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri bukan sebagai umat biasa, bukan sebagai jemaat biasa, tetapi sebagai sahabatnya Yesus, sahabatnya Tuhan Yesus. Dan doa saya mulai hari ini, sungguh-sungguh hubunganmu, persahabatanmu dengan Tuhan bertumbuh lebih dalam, lebih karib dalam level jadi sahabatnya Yesus. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Saya mau bagikan sama saudara 2 ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis. Ya karena dia menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Dan dia ngomong sahabat mempelai laki-laki itu ada 2 cirinya. Nomor 1, sahabat mempelai laki-laki berdiri dekat sang mempelai laki-laki. Jadi yang pertama ini bicara tentang kedekatan. Yang namanya sahabat wajarnya orang dekat. Benar apa tidak? Bagaimana mungkin kita jadi sahabat seseorang tapi nggak kenal, tapi jauh. Jadi yang namanya sahabat itu ada kedekatan. Lebih dari kedekatan secara fisik, tetapi kedekatan secara hati. Ada kedekatan di dalam relationship, di dalam hubungan, di dalam persekutuan. Itu sahabat. Seperti itulah yang Tuhan mau sama kita. Ada kedekatan yang namanya sahabat. Jangan jadi sahabatnya Tuhan yang hubungannya jauh. Jadilah sahabatnya Tuhan yang punya kedekatan hati sama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa jadi dekat sama Tuhan? Bagaimana kita bisa mempunyai kedekatan sama Tuhan Yesus? Yakobus 4 ayat 8 bagian A saja. Ditulis begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Wow. Jadi sangat simpel, sangat sederhana. Kalau kita mau dekat sama Tuhan ya mendekat aja. Ambil langkah mulai mendekat sama Tuhan. Jangan saudara tetap jauh, apalagi melangkah lebih jauh. No, Anda mendekat sama Tuhan. Maka Ia akan mendekat kepadamu. Hukumnya seperti itu. Mendekatnya gimana? Mendekat sama Tuhan melalui hati kita. Melalui pikiran kita. Ada bedanya pikiran yang jauh sama pikiran yang dekat. Kalau saudara mendekat sama Tuhan melalui pikiran, maka dari waktu ke waktu pikiran kita tadinya jarang mikirin Tuhan. Tapi semakin hari mulai sekarang semakin sering memikirkan Tuhan. Semakin sering kita berkomunikasi sama Tuhan. Semakin banyak porsi Tuhan di dalam pikiran kita. Oh, saya berdoa mulai hari ini bukan cuma hari Minggu. Bukan cuma waktu weekend. Tapi weekdays, hari biasa, hari demi hari, Senin sampai Minggu. Saudara, pikirannya, perenungannya, perkataannya, Anda makin dekat dengan Tuhan. Demikian juga makin dekat sama Tuhan dalam hati kita. Dalam kerinduan kita. Dalam roh kita. Dalam spirit kita. Gimana mendekat sama Tuhan dalam hati kita? Sederhana. Melalui doa.
Itu yang dilakukan oleh Henokh. Anda masih ingat satu pribadi yang amazing sekali dalam Alkitab. Ditulis Henokh itu bergaul dengan Allah. Jadi hari demi hari sementara orang lain bergaul dengan teman-temannya yang lain, dengan keluarganya yang lain. Henokh juga punya teman, Henokh juga punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Tapi lebih dari mereka semua, Henokh signature dalam hidupnya, Henokh bergaul dengan Allah, berteman, bersahabat dengan Allah. Dominan persahabatan, hubungannya adalah dengan Allah. Coba Anda renungkan itu. Makanya dia punya kedekatan yang luar biasa sama Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Rasul Paulus. Anda masih ingat gak? Dia berkata, aku berbahasa roh. Lebih banyak dari kamu semuanya. Artinya Rasul Paulus itu connect sama Roh Kudus. Connect sama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Bahasa roh yang sangat banyak. Lebih dari yang lain. Lebih dari semua orang percaya yang lain. Karena itu kedekatannya sama Roh Kudus. Kedekatannya sama Roh Yesus Kristus. Kedekatannya sama Tuhan Yesus. Makin hari makin dekat. Itu sebabnya hubungannya, persahabatannya dengan Tuhan makin amazing. Makin luar biasa. Jadi melalui doa. Melalui puasa. Melalui bahasa roh. Coba Anda renungkan, salah satu pribadi yang sangat dekat sama Tuhan, namanya adalah Daud. Bagaimana Daud dekat sama Tuhan? Dia nggak langsung dekat sama Tuhan. Ada alasan kenapa Daud bisa punya persahabatan sampai sebegitunya sama Tuhan. Daud berkata, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Wow. Anda berapa kali sehari memuji-muji Tuhan? Daud 7 kali sehari. Alkitab ngomong, mendekatlah pada Allah, maka aku akan mendekat kepadamu. Allah akan mendekat kepadamu. Daud mendekatnya 7 kali. Kita nggak pernah mendekat sama Tuhan, nggak pernah memuji-muji Tuhan, nggak pernah menyembah Tuhan. Jangan heran, kedekatan dan persahabatan kita sama Tuhan beda. Jadi mulai hari ini saya ajak saudara ambil komitmen. Mulai sejak sekarang. Ayo kita semakin mendekat sama Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa puasa, melalui bahasa roh, melalui pujian dan penyembahan. Hari demi hari hubungan saudara, persahabatan saudara dengan Tuhan makin mekar, makin berakar, makin bertumbuh, makin berbuah. Dan Anda akan dibawa Tuhan masuk mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang ajaib bersama Tuhan Yesus. Karena saudara sahabatnya Tuhan. Anda akan dibuat terpesona. Apa yang orang lain gak pernah ngalami, tapi dalam hidupmu akan dikerjakan. Kenapa? Karena dekat. Anda pun dekat sama orang-orang tertentu, sama sahabat saudara. Pasti sudah melakukan hal-hal yang tidak Anda lakukan bersama dengan orang lain. Anda ceritakan hal-hal yang tidak Anda ceritakan sama orang lain. Sama halnya kalau Anda jadi sahabatnya Tuhan, Anda akan dapat rema yang tidak dibagikan kepada orang lain. Anda akan dibukakan rahasia-rahasia yang tidak diceritakan sama orang lain. Anda akan dibawa sama Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak dialami oleh orang lain. Dan itu ajaib. Jadi jemaat keluarga Allah, ayo bersama-sama kita mendekat, lebih dekat sama Tuhan. Lihat dirimu seperti Yohanes Pembaptis sebagai sahabat mempelai laki-laki. Sahabat Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri jadi sahabatnya Tuhan adalah menurut Yohanes Pembaptis ya, mendengarkan suara mempelai laki-laki dan bersukacita mendengarkannya. Jadi Yohanes Pembaptis dia selalu mengarahkan dirinya untuk mendengarkan suara Tuhan. Bahkan sejak kecil. Sejak dia masih bayi dalam kandungan ibunya. Anda masih ingat gak?
Pada waktu itu dia mendengar salam Maria, yang pada waktu itu mengandung bayi Yesus. Datang ke rumahnya dan mengucapkan salam. Begitu salam itu didengar oleh Elisabet. Elisabet ini ibunya Yohanes Pembaptis yang waktu itu mengandung Yohanes Pembaptis. Dan suara itu sampai kedengaran di rahimnya. Berarti Yohanes Pembaptis mendengar waktu masih bayi. Alkitab mencatat, maka melonjaklah bayi di dalam kandungan, di dalam rahim Elisabet itu. Jadi Yohanes sendiri sudah excited sekali sejak dia masih bayi mendengar suara Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Setelah dia lahir dan dia bertumbuh semakin dewasa, semakin besar. Di situ dia dengaran juga panggilan Tuhan dalam hidupnya. Orang lain punya rencana sendiri, visi sendiri. Tapi Yohanes Pembaptis, dia mengarahkan dirinya. Dia mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan dia mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis ini jadi sahabat karena dia dengaran. Dan dia mengerjakan itu. Dia melakukan itu, dia mentaati itu. Bukan cuma itu saja, suatu ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong bahwa kamu mesti membaptis aku. Yohanes Pembaptis berkata, tapi aku gak layak membaptis engkau. Yesus ngomong, ayo kita genapi apa yang sudah dinubuatkan. Kamu harus membaptis aku. Dan Yohanes sekalipun merasa gak layak, tapi dia taat. Dia mendengar dan dia mentaati suara Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, semua sahabatnya Tuhan, cirinya adalah orang yang dengaran dan orang yang taat sama suara Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Ditulis begini, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ternyata orang akan jadi sahabatnya. Dibawa masuk dalam level jadi sahabatnya Tuhan. Yesus ngomong, syaratnya jikalau engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Jadi dengar suara Tuhan, terus dilakukan. Itu kita akan bertumbuh jadi sahabatnya Tuhan. Anda boleh lihat Musa jadi sahabat Tuhan karena dia mau dengar dan taat sama Tuhan. Abraham jadi sahabatnya Tuhan karena dia mau dengar dan taat sama Tuhan. Jadi mulai hari ini kalau saudara mau bertumbuh dalam level hubungan sama Tuhan sebagai sahabat, ambil komitmen. Dengaran dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saudara. Rema Tuhan dalam hidup saudara. Kerjakan itu. Dan berita baiknya, kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Anda mungkin merasa bingung gimana ya cara mendengar suara Tuhan. Saya mau ngomong, kita semua pasti mendengar suara Tuhan. Ada dua cara yang umum, yang mana kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama, mendengar suara Tuhan melalui hati nurani kita. Tahu nggak saudara, Tuhan itu terus bicara sama kita melalui hati nurani. Ya Tuhan bisa ngomong sama kita, kerjakan ini. Temui orang itu. Atau kemudian ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, Tuhan kasih warning, jangan loh, jangan terus. Jangan terus stop, berhenti. Tinggalkan dosa itu. Atau Tuhan bisa ngomong sama saudara, kamu pergi dan bersaksi. Selamatkan, layani keluargamu yang satu itu. Saat ini waktunya untuk dia dipertobatkan dan diselamatkan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau arahkan hatimu, kalau engkau arahkan spiritmu untuk mendengar suara Tuhan, maka ketika dia bicara, engkau bisa mendengar. Tapi kalau saudara begitu sibuk dengan diri saudara sendiri, dan saudara tidak mengarahkan hati, pikiran saudara untuk mendengar suara Tuhan,
Dia bicara pun kita nggak dengar. Pernah nggak saudara ngomong sama seseorang, mungkin orang yang di rumah, keluarga saudara atau teman saudara, yang telinganya sedang disumpel sama earphone, dia sedang dengerin sesuatu yang lain, mungkin musik atau yang lain. Terus kemudian Anda ajak bicara, dia nggak dengar. Kenapa? Dia begitu sibuk sama dirinya sendiri. Begitu banyak suara yang lain yang lebih kencang yang dia dengar. Sehingga Anda bicara pun, tapi dia nggak dengar. Bukan berarti Anda nggak bicara. Dia nggak dengar bukan berarti Anda nggak bicara. Anda bicara, dia tidak dengar. Kenapa? Karena nggak fokus mendengarkan saudara. Benar apa tidak? Sama halnya kita sama Tuhan. Kalau pikiran dan hati saudara tidak fokus sama Tuhan, Tuhan bicara pun kita nggak dengar. Jadi mulai hari sadari Tuhan itu bicara melalui hati nurani. Mulai coba hari demi hari mulai arahkan diri saudara. Jangan-jangan ini Tuhan yang bicara. Anda mulai lebih menyadari itu. Nanti saudara akan berkembang. Semakin tajam kepekaan saudara mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Sederhana, melalui pembacaan firman Tuhan. Alkitab. Anda harus tahu bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Suara Tuhan. Jangan baca Alkitab sebagai buku biasa. Anda gak dengar apa-apa. Tapi baca Alkitabmu sebagai suara Tuhan. Karena memang itu suara Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara menghargai Alkitab itu sebagai suara Tuhan. Maka hari demi hari hubunganmu sama Tuhan akan semakin berkembang. Tuhan melihat saudara menghormati firman-Nya, menghormati suaranya. Dan Anda mengerjakan firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Tadi di ayat yang kita baca, barang siapa menuruti perintahku, ia sahabatku. Kalau saudara menuruti firman Tuhan, Anda akan dibawa dalam hubungan persahabatan yang belum pernah Anda alami sebelumnya dengan Tuhan. Jadi yang pertama mendengar, tapi yang kedua melakukan firman Tuhan itu. Maka Anda tidak akan dalam level hubungan yang sama. Mulai sekarang Tuhan akan bawa saudara lebih dalam. Dalam hubunganmu sama Tuhan lebih karib. Jadi sahabatnya Tuhan ini amazing. Ini luar biasa. Dan sementara Anda bertumbuh dalam hubungan persahabatan dengan Tuhan, saya mesti warning ya, semua hubungan persahabatan pasti ada yang namanya ujian kepercayaan. Kenapa? Karena sebagai sahabat kita harus jadi orang yang bisa dipercaya dan mau percaya sama sahabat kita. Dan untuk persahabatan bertumbuh, kita harus punya sahabat yang bisa dipercaya dan mau percaya sama kita. Bayangin kalau kita gak bisa dipercaya, ngomongan kita gak bisa dipegang. Gak mungkin persahabatan itu hubungan bertumbuh. Kalau kita gak bisa percaya sama sahabat kita, curiga terus, gak mungkin hubungan bisa berkembang. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda punya sahabat yang gak bisa dipercaya, gak bisa persahabatan bertumbuh kan? Kalau dia terus curiga sama saudara, gak bisa persahabatan bertumbuh. Jadi persahabatan mekarnya di mana ada trust, di mana ada kepercayaan. Tahukah saudara, itu alasan kenapa Abraham disebut sahabat Allah. Karena dia mau dengar-dengaran. Dan dia percaya, dia taat sama suara Tuhan. Ketika Tuhan datang sama Abraham dan berkata, Abraham tinggalkan semuanya. Tinggalkan negeri asalmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dengar-dengaran. Abraham percaya, Abraham taat, dia langsung mengerjakan. Coba Anda renungkan, ketaatan Abraham itu seperti itu. Ketika Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan anak yang dicintainya, anak tunggalnya, Ishak, anak perjanjian. Abraham gak pakai tawar-tawaran sama Tuhan. Gak pakai berdebat, argumentasi Tuhan dulu. No, kok bisa gini, kok bisa gitu, protes dulu. No. Tanpa A, I, U, E, O, Abraham taat. Dan taatnya bukan diperlama, taatnya dia cepat
cepat, dia taat. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa? Dia mau dengar-dengaran, dia percaya, dia taat. Taat yang seperti itu yang jadi sahabat Tuhan. Tidak sembarang ketaatan jadi sahabat Tuhan. Coba Anda renungkan, Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Taat juga sih, tapi taatnya terpaksa. Taatnya setelah babak belur. Taatnya setelah gak ada pilihan yang lain. Jadi taatnya karena terpaksa, taatnya dengan berat hati. Ya sudah, tetap dia dipakai Tuhan. Tapi hanya dalam kapasitas tertentu. Yang disebut sahabatnya Tuhan bukan Yunus. Tapi Abraham yang taatnya tanpa tawar-menawar. Yang taatnya dengan segenap hati. Jadi kalau saudara mau jadi sahabatnya Tuhan, ketaatan saja nggak cukup. Tapi ketaatan yang segenap hati. Ketaatan yang cepat-cepat. Itu yang akan membawa Anda bertumbuh dalam hubunganmu sama Tuhan. Sebagai sahabat. Coba Anda renungkan. Semua orang Kristen berdoa. Semua orang percaya pasti berdoa. Bedanya Daniel sama semua yang lain. Daniel 3 kali sehari berdoa. Anda berapa kali sehari berdoa? Banyak orang Kristen malah ngomongnya saya nggak punya waktu berdoa. Jadi kita ngomong saya nggak punya waktu untuk Tuhan. Gimana Anda mau jadi sahabat Tuhan? Daniel ngomong I'm always available. Saya selalu tersedia buat Tuhan. Makanya hubungannya beda. Jadi doa saja nggak cukup. Tapi doa dengan intensitas, dengan kerinduan, dengan konsistensi seperti Daniel. Itu yang membawa hubunganmu masuk dalam dimensi sahabat. Membawa persembahan saja, itu bagus. Tapi nggak cukup. Kain juga bawa persembahan. Tapi nggak diterima sama Tuhan. Habel, dia bawa persembahan. Dan persembahannya dikenan sama Tuhan. Ingat baik-baik saudaraku. Bukan sekedar ketaatannya, persembahannya, penyembahannya. Tapi hati yang cinta Tuhan. Hati yang mau respon sama Tuhan. Hati yang rindu sama Tuhan. Hati yang percaya sama Tuhan. Hati yang ingin membalas kebaikan Tuhan. Di balik penyembahan kita. Di balik persembahan kita. Di balik ketaatan kita. Di balik ibadah kita. Itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Itu yang membuat kita masuk dalam level sahabat. Jadi saat ini kalau Tuhan bicara sama saudara untuk membangun kedekatan sama Tuhan, saya berdoa, Anda nggak pakai tawar-tawaran, Anda nggak pakai tunda-tunda. Mulai sekarang bertumbuh jadi sahabatnya Tuhan. Mulai sekarang seperti Daniel berdoa, saudara berdoa. Seperti Abraham taat, Anda juga taat. Kalau Tuhan ngomong bangun pondok Daud, yang lainnya diam aja, terserah. Tapi saudara segera meresponi. Segera mengerjakan. Saya dengar firman tabur, benih profetik. Yang lainnya ya sudah. Bukan saya lah. Tapi buat saudara, saya mau Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan. Dengan harta saya, dengan semua yang ada dalam hidup saya. Pakai hidupku, pakai lidahku untuk bersaksi. Pakai tanganku, pakai kakiku, pakai seluruh tubuhku untuk selamatkan jiwa. Dan Anda melangkah dengan sungguh-sungguh. Saya mau ngomong sama saudara yang seperti itu. Yang akan dibawa masuk di dalam dimensi hubungan. Jadi sahabat. Oh, saya tahu ini kerinduan hati Tuhan. Tuhan tidak mau kita di level yang sama terus. Tuhan mau hubungan kita tambah mekar, tambah dalam bersama dengan Tuhan.